Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa nas'alullaha ilman nafi'an wa na'udzu bihi min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita. Karena berbicara tentang ilmu, maka berbicara tentang keimanan. Orang-orang yang beriman jika mendengar ayat-ayat Allah, maka imannya pun bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman kita, sebagaimana selalu meminta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena kita nggak akan berhasil kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk meminta pertolongan. Sebagaimana juga hendaknya kita memperkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Maka hanya beliaulah yang kita jadikan tolak ukur dan parameter, dan konsep beliaulah yang kita ikuti untuk bisa sampai kepada Rabbul Alamin. Dan terakhir, marilah kita memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab Al-Mujahadah, bersungguh-sungguh, dan kita bersama sebuah hadis yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, wa hadzal hadits fil haqiqah yahtaju ila mujalladat yatakallamu alaihi fiha al-insan. Hadis ini sebenarnya butuh penjelasan yang sangat panjang. Bahkan kalau ditulis berjilid-jilid buku itu sangat layak, sehingga seseorang mendapatkan keterangan yang gamblang terhadap hadis ini. Karena sekali lagi hadis ini sangat penting. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk bersama hadis Abu Hurairah kembali, ketika Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Orang beriman yang kuat
itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah, dibanding mukmin yang lemah. Hadirin Allah muliakan, walaupun iman itu mau lemah mau kuat pasti isinya kebaikan, tapi semakin kuat iman kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin baik, semakin membuat hidup kita lebih baik, semakin membuat kita bahagia, semakin membuat kita tenang, semakin membuat kita tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk dunia. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Wahab Mukhtar Shinkiti. Beliau menyatakan, orang yang punya iman yang kuat, maka seluruh pandangannya tertuju pada tauhidullah azza wa jalla, tertuju pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasinya, tujuan hidupnya, cara dia melihat, bagaimana dia mendengar, bagaimana dia merespon, bagaimana dia berbicara, itu semuanya tertuju pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak tertarik dengan hiruk pikuk dunia. Orang mau bilang A, mau bilang B, mau bilang C, dia nggak terlalu, itu tidak mempengaruhi dia. Orang mau terima dia, orang nggak mau terima dia, itu bukan urusan dia. Orang mau menghargai kebaikannya, orang nggak menghargai kebaikannya, itu bukan isu bagi dia. Mau pandemi ini bisnisnya sukses, mau bisnisnya berantakan, itu tidak mengganggu pikirannya. Mau hasil swab positif, mau hasil swab negatif, itu tidak menjatuhkan mentalnya. Karena isunya adalah tentang iman, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai contoh swab positif, di situ ada iman, dan di saat swab negatif di situ pun juga ada iman. Ketika bisnis lancar, di situ ada iman yang harus kita jaga, dan di saat bisnis hancur di situ pun ada iman bahwa Allah tidak akan memberikan hal buruk bagi orang-orang beriman jika ia respon dengan kesabaran. Dan di semua episode-episode kehidupan kita selalu ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah, selalu ada kesempatan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kesalahan sefatal apapun, di situ ada kesempatan untuk beristighfar dan bertobat kepada Rabbul Alamin. Dalam sebuah kesalahan dan terkegelinciran separah apapun, di situ adalah kesempatan untuk membuat Allah senang sama kita, gembira kepada kita. Masih ingat hadis tentang taubat, bahwa Allah lebih gembira terhadap taubat seorang hamba dibanding kegembiraan seseorang yang berjalan di tengah-tengah padang pasir, lalu dia kehilangan unta dan perbekalannya, lalu ia putus asa, ia tertidur, lalu pas ia buka matanya, unta ada di hadapannya, dan dia gembira dan mengatakan, Allahumma, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking gembiranya orang tersebut, dia salah bicara. Allah lebih gembira dari itu. Kalau dalam kesalahan yang sangat fatal, peluang untuk membuat Allah gembira itu ada dan terbuka lebar, lalu bagaimana jika tidak ada kesalahan di sana, tapi memang diuji sama Allah Subhanahu wa taala?
Yang ujian dunia jamaah sekalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Surat Al-Mulk ayat 2. Oleh karena itu, jika iman kita semakin tinggi, kualitas kehidupan kita semakin baik. Itu kan, al-mu'minul qawi khairun, lebih baik dari segi apa? Dari semua sisi. Kita sering meremehkan kata khairun, lebih baik. Cuma lebih baik. Lebih baik. Anda coba renungkan, bagaimana kehidupan Anda akan lebih baik, akan lebih tenang, akan lebih bahagia, akan lebih berkualitas, akan lebih matang. Khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Makanya itulah kenapa para sahabat berusaha menjadikan seluruh aktivitas mereka penuh dengan iman. Kalau mereka duduk dengan iman. Kalau mereka berjalan dengan iman. Kalau mereka berbicara tentang hal-hal yang menambah keimanan mereka. Kalau mereka diam pun mereka bertafakkur untuk meningkatkan iman mereka. Kan begitu, ta'alau nu'min sa'atan. Marilah sejenak kita beriman. Maksudnya tingkatkan keimanan kita. Imshu bina nu'min sa'atan. Ayo jalan bareng kita beriman sejenak. Itu kan sudah kita bahas bagaimana ucapan Umar bin Khattab, lalu Abdullah bin Mas'ud, lalu Abdullah bin Rawaha. Hadirin Allah muliakan, karena mereka tahu inilah kunci kebahagiaan, ini kunci ketenangan, ini kunci kematangan, ini kunci bagaimana kita bisa tidur nyenyak di tengah-tengah masalah yang melanda. Kenapa? Karena setiap masalah dan setiap ujian itu tidak akan menyerang hati kita, dan itu kan permintaan kita kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami menyerang agama kami. Ini kan dalam. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami menyerang agama kami, menyerang iman kami, menyerang hati kami. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, maka sekali lagi para sahabat dan orang-orang soleh itu berusaha meningkatkan iman mereka, karena mereka tahu iman itu bertambah dan berkurang, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata para ulama, iman itu khamsununat, iman itu 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Makanya khamsununat, 5 kalimat yang dan setiap kalimat itu diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama, al-i'tiqadu bil janani, nun, keyakinan dalam hati. Wal qawlu bil lisani, ucapan dengan lisan, nun lagi. Wal amalu bil arkani, dan diamalkan dengan anggota badan, arkani, nun lagi. Wa yazid bi ta'ati rahmani, dan bertambah karena ketaatan kepada Allah. Wa yanqus bi ta'ati syaitani, dan berkurang karena ketaatan kepada syaitan, nun lagi. Jadi iman itu 5 nun. Maksud 5 nun, 5 kalimat yang seluruh kalimatnya diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama apa tadi? Al-i'tiqadu bil janani. Janan itu artinya hati. Al-i'tiqadu bil janani, keyakinan dalam hati. Yang kedua, al-qawlu bil lisani, al-qawl, ucapan dengan lisan, al-lisani. Yang ketiga, al-amalu bil arkani, amalan dengan anggota badan, al-arkani, anggota badan. Yang keempat, yazid bi ta'ati rahmani, itu iman bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah.
wa yanqus bi ta'ati syaitani, dan akan turun dengan ketaatan kepada syaitan, artinya maksiat. Taat kepada syaitan artinya maksiat. Makanya mereka jaga karena iman bisa bertambah berkurang. Makanya bagaimana kalau ngumpul dengan iman, duduk bersama. Kalau bicara yang dibahas tentang bagaimana meningkatkan keimanan, maka para sahabat kan nggak tertarik ngomongin orang, terus kepo nggak jelas, stalking urusan. Subhanallah. Karena sekali lagi hilang nanti iman kita atau berkurang nanti iman kita. Dan mereka nggak mau merespon. Kalau kita kan kebanyakan nggak enaknya, dan akhirnya hilang iman kita. Dan di hari kiamat juga kita nggak bisa salahin orang. Ya Rasul, dia tuh Rasul yang ngajak ngomong saya. Lo kata, nanti kenapa mau ikut? Karena Anda punya iman, Anda kan punya lisan, Anda kan bisa bilang, maaf saya tidak mau. Makanya kan seperti Sufyan Ats-Tsauri itu tutup telinga kalau dengar hal yang haram, nggak mau. Banyak tutup telinga. Kurang simbolik apa coba? Itu tajam loh, tutup telinga, saya nggak mau dengar. Kalau kita kebanyakan nggak enak sama makhluk, nanti kena di hadapan Rabbul Alamin. Kebanyakan nggak enak sama manusia, tapi nggak mikirin bagaimana berhadapan dengan Malik Yaumiddin, berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, lihat para ulama, ta'alau nu'min sa'atan, ayo kita ngumpul lah, kita beriman sejenak. Jadi beda ya, invitasi orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang tuh beda. Terus sekarang ayo kita ngumpul, kita udah lama gak ketemu nih gitu, kangen cuma kangen aja. Kalau dulu, kalau Umar bin Khattab, ta'alau nu'min sa'atan, halumu nazdadu imana gitu. Ayo kapan kita ngumpul untuk menambah iman gitu. Ada nggak sih reunian begitu invitasinya? Kami mengundang segenap angkatan sekian dalam rangka reuni meningkatkan iman gitu harusnya. Halumu nazdadu imana, ayo kita udah lama nggak ngumpul nih, kayaknya iman gue nih agak turun, ayo kita tingkatkan iman kita yuk gitu loh. Jangan lupa ngajak si dia ya. Kenapa? Ya biar iman kita naik nih gitu loh. Yang suka ngikutin kita kan dia. Yang kalau ngumpul-ngumpul suka kasih ayat, suka bawain hadits, itu kan beliau. Pokoknya undang beliau ya gitu. Ta'alau nazdadu imana gitu. Ijlisu bina nazdadu imana.